Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bangun tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rhema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kita sudah sampai di pelajaran bahwa setiap pemahaman kita jangan terbawa suuzon kepada siapapun. Kita sudah bahas kemarin tentang Yusuf, suami Maria, ia secara Tuhan dan tidak secara logika. Itu adalah hasil pemahaman suuzon. Karena imannya Yusuf sudah dikonfirmasi oleh malaikat. Ada pertanyaan? Mau tanya dulu? Gak apa-apa, sebelum khotbah mau nanya satu pertanyaan boleh? Satu pertanyaan boleh. Kalau ada yang ditanya, saya lebih baik banyak orang bertanya daripada saya khotbah. Orang nanya jawabnya gampang. Austin begini. Tapi kalau khotbah itu saya harus susun semua. Makanya orang kenapa kalau ngobrol itu lebih cepat nyambung. Karena dia dua arah. Kalau satu arah itu saya harus susun semuanya. Nah, kalau Anda perhatikan ya, khotbah gereja yang ada itu selalu suzon ya. Jadi mengambil satu titik cahaya kegelapan di dalam diri orang lain, ya kan? Kalau nggak sembuh kurang iman sih, imannya dikurangin berarti. Kalau nggak diberkati tidak bayar perpuluhan sih. Jadi ada aja pokoknya salahnya. Kalau nggak sembuh kurang iman, kalau kurang nggak kaya nggak diberkati. Kurang perpuluhan. Jadi selalu cari, pokoknya ada aja pokoknya. Cari ada aja. Nggak sungguh-sungguh sih. Jarang ke gereja sih. Ada aja. Pokoknya titik hitam dicari. Anda perhatikan. Ya. Kalau orang lagi ngomong tentang ya
perilaku manusia, ya dibacain semua perilaku manusia. Ada orang-orang yang berpikir seperti ada, ya. Jadi ya, dicari aja salahnya orang. Jarang merenungkan ke dalam. Kalau kita nih ATM carinya ke dalam. Kemarin saya sudah bikin renungan bahwa penyebab penderitaan adalah manusia telah mengejar sesuatu yang salah. Di dalam dunia ini seharusnya orang lebih melakukan pembinaan diri. Yang dibina adalah hati dan yang ditempah adalah karakter. Sebab dari segala penderitaan adalah kemelekatan. Semoga semua manusia lepas daripada penderitaan. Ya, saya cuma semoga aja berdoa. Karena penderitaan yang saya maksud bukan penderitaan fisik, tapi penderitaan apa? Manusia ini. Yang di dalam hati. Kesel itu lah. Penderita kesel itu penderita loh. Kalau orang kesel itu pasti minimal mulutnya jadi jahat. Marah-marah orang. Ya, karena kesel dia menderita dia. Khawatir juga adalah penderitaan. Benar? Khawatir itu penderitaan benar. Orang khawatir itu menderita, stres, menderita dia. Cinta juga adalah penderitaan. Kenapa cinta itu penderitaan? Kalau engkau jauh, dia menahan rindu. Rindu itu penderitaan nggak? Iya, menderita dia. Kalau ketemu, dia bahagia. Makanya cinta adalah penderitaan. Yang ketiga dengar, ambisi adalah penderitaan. Ya kan, makanya kalau dia cinta itu penderitaan, kalau dia sampai lepas itu menderita itu. Kalau dia lepas dia menderita, tadinya makan batu bata rasa roti. Kalau putus penderitaan, air putih rasanya pahit. Nah. Jangan main-main karena penderitaan. Nah, yang keempat adalah ambisi adalah penderitaan. Anda menginginkan sesuatu, kalau sesuatu itu belum tercapai, hati Anda tuh menerima tekanan loh. Misalnya Anda ambisi, misalnya mau punya motor baru yang kecil aja. Sebelum motor baru itu Anda miliki, dia menderita tekanan dia. Kapan dia punya motor baru? Tekanan itu menderita loh. Waktu mengalami penderitaan, kalau tidak dikendalikan itu, akhirnya bisa buat jahat. Karena penderitaan itu penyebab kejahatan, keburukan. Kapan punya motor baru nih? Menderita kan? Sebelum itu tercapai kan tekanan batin dia tertekan mana itu. Untuk supaya dia plong, dia harus memenuhi apa yang menjadi ambisinya atau keinginannya. Kalau nggak kuat-kuat itu, kalau nggak dikendalikan, akhirnya mulailah cari uangnya mulai. Nah, tipu sana, tipu sini, colong sana, colong sini, supaya dia bisa beli motor baru. Korupsi segala macam. Nah, jadi keinginannya itu 4 penderitaan itu. Ada lagi nafsu manusia. Nah, saya bilang jikalau seandainya ada 2 gunung emas diberikan di tangan manusia, tidak cukup untuk memuaskan hati manusia. Oh, para pejabat tuh gajinya gede, tunjangannya gede, tapi masih korupsi kan. Karena itulah saya bilang tadi, seandainya ada 2 gunung emas diberikan di tangan manusia, tidak cukup untuk memuaskan hati manusia. Orang bijaksana yang memahami hal ini, hendaklah hidup yang sepatutnya. Ini mencapai batin pembinaan hati yang seperti ini, tempaan karakter yang seperti ini bertahun-tahun saya. Lama dong. Itu gak gampang itu. Ketika Abraham berumur 99 tahun dan Ismail berumur 13 tahun, mereka disunat. Kejadian 17:24-25. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katarnya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katarnya. Dari sinilah asal mula tradisi sunat. Jadi ada 3 agama besar yang melakukan sunat. Tapi Kristen sudah nggak terlalu terikat lagi ya. Tetapi kita umat Kristen tidak diwajibkan lagi untuk sunat jasmani, karena segala tradisi dan hukum ibadah perjanjian lama telah selesai sampai zaman Yohanes Pembaptis, yaitu pada zamannya Tuhan Yesus. Tetapi umat Kristen diwajibkan sunat rohani, yaitu sunat di dalam hati supaya hatinya menjadi bersih. Lukas 16:16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi kita tidak diwajibkan lagi sunat. Tapi
Walaupun tidak diwajib tapi ada alasan kesehatan. Benar? Nah, boleh kalau ada alasan kesehatan. Sama sebenarnya dulu kan babi haram. Sekarang kan udah nggak haram lagi. Tapi ada dasar-dasar dari ilmu kedokteran. Kalau kau makan babi setiap hari, kolesterolmu naik. Gitu. Ya, itu aja. Jadi semuanya harus dikendalikan. Ada 3 yang harus dikendalikan. Pertama adalah nafsu makan. Kedua, nafsu birahi. Yang ketiga adalah nafsu keinginan hal-hal duniawi. Kalau 3 hal ini tidak dikendalikan, bisa mati sebelum waktunya. Saya kalau ketiga hal ini, namanya nafsu, mau apa juga bisa mati stres kalian. Enggak, kalau dikendalikan. 3 hal ini tidak dikendalikan, mati stres orangnya. Roma 2:25-29, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Jadi dia bilang sunat memang ada gunanya kalau kau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat. Orang yang tak bersunat tapi memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jadi orang walaupun gak sunat tapi melakukan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang disunat? Jadi Anda walaupun tidak bersunat tapi melakukan tuntutan hukum Taurat, maka Anda dianggapnya bersunat. Artinya bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat tapi dengan sendirinya, bukan dengan paksaan tapi melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka dia menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Itu nanti hitung-hitungan sama Tuhan Yesus. Saya tidak mau pakai reprobasi, setengah dibuang neraka dan setengah dibuang surga. Di ATM nggak pakai. Nah, ini sudah jelas. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak menampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Tuhan. Jadi dia bilang justru orang yang tidak bersunat yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang punya hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Wah, salah-salah kita orang Kristen bisa dihakimi orang dunia lah. Kalau akhlakmu bisa dibawa dia. Saya ini selalu teriak-teriak tentang karakter, akhlak. Karena Anda harus bersaing dengan itu. Jangan teriak-teriak iman terus, teriak Tuhan terus. Tuhan udah tahu, Tuhan hebat, Tuhan saya tahu. Tuhan penuh mukjizat, saya tahu. Tuhan penuh kuasa, saya tahu. Mukjizat masih ada, saya tahu. Tahu semua kan? Tahu. Tapi ya, kalau Anda dalam hari-harinya kalah dengan orang dunia, Anda akan dihakimi Anda. Karena Ishak belum lahir, maka Abraham memohon kepada Tuhan. Ini ceritanya. Jadi Ishak karena belum lahir, terus Abraham mohon kepada Tuhan supaya Ismail dapat hidup berkenan di hadapannya. Tuhan tidak mau, karena bukan keturunan Sarah yang ada istri resmi Abraham. Oleh karena itu di dalam Injil tidak ada nabi dari bangsa lain. Ya, Tuhan bilang tidak. Kejadian 17, 18, 19. Dan Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail berkenan hidup di hadapanmu. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak-anak bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Jadi tidak ada harus keturunan dari Ishak tarikannya. Tidak boleh tarik dari Ismail. Karena Tuhan sudah bilang tidak, ditolak. Semua nabi dari Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yusuf dan lain-lain hingga sampai Nabi Yesus Kristus semuanya keturunan Abraham, garis keturunan bangsa Yahudi, yaitu Israel dari Ishak. Tidak ada dari bangsa Cina, Turki, Indonesia. Tidak ada semuanya. Gambaran sakit hati Hagar waktu mengandung. Nah, kemarin ada ceritakan bahwa ada sakit hati waktu lagi ngandung, dipukulin sampai dia lari. Gambaran sakit hati Hagar waktu Ismail secara rohani, perhatikan ini. Begitu juga jika Anda mempunyai istri yang sedang ngandung, kalau Anda bikin sakit hati istrimu,
dengan cara selingkuh dengan perempuan lain, dengan cara melontarkan kata-kata kasar dan cara memukulnya, Anda akan memakan buahnya. Roh sakit hati ibunya akan transfer ke anakmu. Ini percaya nggak percaya? Kalau perempuan lagi hamil, dia sakit hati kalau engkau selingkuh, roh sakit hati emaknya akan transfer dia. Jangan salahkan anakmu jika ia nanti besar nggak tahu apa penyebabnya, pokoknya dia benci sama bapaknya. Tumbuh, lahir besar, dia nggak tahu penyebabnya apa, nanti dia akan benci dengan bapaknya. Karena waktu hamil. Jangan salah anakmu jika ia nanti besar selalu ada rasa mau bunuh diri. Jadi waktu dia besar, mulai dewasa, dia merasa, hidupnya kayak putus asa, dia mau bunuh diri. Itu lagi transfer itu. Karena transfer itu. Jangan salahkan anakmu jika nanti bertumbuh menjadi orang yang keras dan tidak mau mendengarkan nasihat. Itu transfer sedang hamil. Karena makanya Hagar waktu ditindas oleh Sarah, dia lari, itu sakit hati, penderitaannya Hagar itu transfer. Makanya Ismail itu bertumbuh dengan seorang yang keras. Turunannya secara rohani kamu lihat semua. Dia senggol dikit, tar. Itu penderitaan dia, benci dia. Benci dengan keturunannya Sarah. Jangan salahkan anakmu jika nanti bertumbuh menjadi orang yang suka berkelahi. Itu semuanya akan terjadi kalau perempuan. Tapi ada cerita ya, katanya kalau lagi hamil nggak boleh potong apa sih? Nggak boleh bunuh ular apa ya, nggak ngerti saya. Ada tahayulnya. Kalau di Jawa ya nanti ya apa? Oh nggak boleh ya. Kamu lagi hamil apa? Makannya Kentucky apa motong ayam? Enggak. Dulu lagi hamil apa ya? Makannya Kentucky terus ya? Enggak, makan. Jojo waktu hamil Jojo tiap hari makannya durian dia. Saya ingat bener. Abis hamilin Caca makan tiap hari Kentucky. Bukan badan gede dia sekarang. Nah, jadi waktu hamil nih saya tahu cerita. Waktu hamil Jojo tiap hari makan durian ya. Duriannya durian montong. Ya. Waktu hamil Caca dia makan Kentucky terus. Karena dulu pertama-tama dia menjauhkan nasihat dokter, jangan makan daging dulu, makan sate katanya, kalau ada takutnya dagingnya mentas. Kemarinnya pertama Jojo tuh jaga ketat bener loh. Sampai Kentucky katanya kan mengandung suntikan kan hormon, sampai nggak makannya duren terus dia. Anak kedua kayaknya udah ngelos ya, udah makannya anak Kentucky terus dia. Kalau udah kayaknya nggak terlalu ngaruh gitu. Tapi tetap kayak yang bakar-bakar dia nggak makan. Yang bakar ya, sate kayak apa nggak bakar karena memang dokter bilang takutnya ada dagingnya mentah ada bakterinya dia bilang. Karena kan dibakar kadang-kadang setengah matang. Oke. Apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai. Begitu juga engkau hai istri-istri jangan coba-coba niat mau gugurkan anakmu. Nah ini tadi istrinya disakiti melalui bapaknya. Sekarang ada lagi kadang-kadang kita ada kasus-kasus tertentu dalam keluarga. Mas aku nggak mau punya anak lagi. Gitu. Tiba-tiba hamil. Nah itu biasanya suka terjadi dalam satu keluarga. Dia tidak menginginkan anak ini kena hamil. Udah gugurin aja lah, anak kita udah banyak gitu. Nah ini dia. Jadi istri-istri jangan coba-coba ada niat mau gugurkan anakmu nih. Nah jadi kadang-kadang ada yang nggak mau keinginan terus dia gugurkan. Waktu dia gugurkan makan nanas, makan itu ternyata tetap lahir. Nah, ini ya. Ini jadinya seperti ini anaknya ntar. Anda akan memakan buahnya. Roh penolakan atau niat hati dari ibunya akan transfer ke anaknya. Niat hatimu yang ingin menolak akan turun ke janinmu. Jadi emaknya ini kan mau gugurin, menolak sampai anak itu lahir. Nah, jangan salahkan anakmu jika ia nanti dia benci sama ibunya. Gak tahu dia timbul kayak ada kepahitan dia. Kasih lihat emaknya tuh nggak suka dia. Jangan salah anakmu jika ia nanti akan selalu melawan ibunya. Jangan salah anakmu jika ia nanti tidak mengasihi ibunya. Tanpa kita sadari, biasanya anak-anak
yang kita tolak dalam kandungan, biasanya kita memperlakukannya agak sentimen dengan anak-anak yang lain. Nah, ini walaupun Anda belum pengalaman, belum pernah dengar ya, Anda perhatikan. Biasanya kalau emaknya waktu melahirkan dia tuh dia udah nolak makan nanas, makan apa. Biasanya kalau waktu anak itu lahir, dia memperlakukan anak yang satu ini agak berbeda. Agak kayak sentimen dia. Nah, belajar yang benar, agak sentimen. Nah, itu akan menambah kebencian kepada ibunya. Ini pelajaran, walaupun belum pengalaman, walaupun pernah dengar, Anda dengar kata-kata saya. Nanti suatu Anda ketemu kasus, oh ya Pak Hendy pernah ngomong. Nah, kalau ketemu kasus, akan beringat nanti ngomong saya. Oke, kita akan kembali pokok kepada masalahnya. Oke. Nah, ini kejadian waktu dikorbankan sampai Kejadian 22:9-14. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepada, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu diikatnya Ishak anaknya itu. Jadi kalau ribut siapa yang dikorbankan, Alkitab menjawab dengan telak adalah Ishak yang dikorbankan. Nah, tapi karena Tuhan hanya menguji, tiba-tiba ada suara dari malaikat dibilang jangan bunuh anakmu, lalu ada penggantinya. Lalu yang hitam tadi kita baca, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ya, waktu mau disembelih, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab dia telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Jadi hanya ngetes doang, nguji Tuhan. Dikasih penggantinya, ada anak domba. Oke, terus langsung. Menurut firman Tuhan ini berarti Ishaklah yang dikorbankan karena ia adalah anak perjanjian dan bukan Ismail, karena Ismail tidak diakui oleh Tuhan karena ia hanya anak seorang budak. Anak yang berasal dari Ishak itulah keturunanmu. Sekarang mengaku Ismail yang dikorbankan. Nah, oke, jadi ngerti nih. Jelas menulis bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Oke. Galatia 4:22-4:23. Bukankah tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak perempuan yang merdeka itu ialah oleh karena janji. Ya, daging. Kenapa? Keinginan daging dari idenya dari Sarah. Umat Kristen sama dengan Ishak sebagai anak sah dari Abraham. Maka kita umat Kristen berhak menerima janji Tuhan. Jadi orang yang untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, dia harus satu jalur dari Ishak. Ishak itu melahirkan Yesus. Untuk menyambung bahwa kita adalah Abraham, maka kita harus nyambungnya ke Yesus. Ayatnya ada. Galatia 4:28. Dan kamu saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Oke. Langsung saja biar cepat. Tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu sebesar anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara, kita bukanlah anak-anak perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kesimpulannya adalah dari firman di atas kita dapat beberapa poin. Pertama, Ishak lahir karena ialah adalah anak perjanjian Tuhan. Kita umat Kristen diperanakan menurut roh, yaitu perempuan merdeka, yaitu Sarah, karena janji Tuhan sama seperti Ishak adalah anak janji. Keyakinan saudari kita diperanakan menurut daging dan Tuhan tidak berkenan atasnya.
Kita Kristen akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka yaitu Ishak, dan kita adalah keturunan Ishak secara rohani dan akan mewarisi kerajaan sorga. Nah, untuk nyambung ke Abraham, ini ayatnya Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi untuk janjinya kan sama Abraham, bukan sama kita nih. Nah, sama Abraham. Abraham punya anak nama Ishak. Lahirlah Yesus. Nah, untuk kita diakui sebagai keturunan Abraham, maka kita harus memiliki Kristus menjadi keturunan Abraham dan menerima janjinya Allah. Itu aturan mainnya seperti itu. Jadi di luar ini tidak diakui Tuhan. Kalau mau diakui Tuhan, karena kalau mau diakui, kalau enggak ya begitu ya terus Anda. Artinya umat Kristen adalah keturunan Abraham dan berhak menjadi janji Tuhan, yaitu diberkati dan masuk surga. Dan saudari tiri kita adalah keturunan Hagar secara daging dan tidak berhak menerima janji Tuhan. Jalurnya begitu. Dari pembahasan firman Tuhan secara cermat mendetail kita mengambil kesimpulan. Masih banyak ya. Sudah berapa menit? 26. Oke. Pertama, dari banyaknya firman kita baca, maka saya mengambil kesimpulan adalah umat Kristen tidak perlu lagi menyunatkan diri secara jasmani. Tadi masalah sunat ya. Karena standar kebenaran Kristus adalah sunat rohani di dalam hati. Ayatnya ada. Roma 2:28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Kedua, umat Kristen tidak perlu lagi memberi korban domba atau kambing atau sapi kepada Tuhan seperti yang dilakukan zaman Abraham dan zaman Musa, karena Kristus telah menjadi korban sembelihan, dialah anak domba Allah. Nah, saya mau bahas sedikit sebagai penutup. Penutup aja, 30 menit aja kita khotbah hari ini. Anda tahu cerita tentang Kain dan Habil? Nah, oke. Kain dan Habil itu mempersembahkan masing-masing dengan versinya masing-masing. Saya kasih tahu gambarannya artinya apa. Atau nggak artinya gambarannya apa tuh? Banyak orang mengambil cerita Kain dan Habil itu karena Kain tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Salah. Kita bilang dia memberikan persembahan dari hasil taninya yang bagus kok. Karena saudara, karena Kain tidak mengerti kehendak Allah. Salah. Salah semua Anda mau jahatin Kain ya. Anda mau jahatin kamu usuh-usuhan ya. Di mana ayatnya Anda mau nyalain Kain terus? Kain waktu kecilnya tidak mendengarkan kata Adam. Adam sudah ngajarin bahwa persembahan kepada Tuhan harus kambing domba. Karena waktu kami di Taman Eden, kami diberikan baju melalui domba sembelian. Kain ini tidak ngerti hal itu, makanya dia mempersembahkan sayur. Salah. Tuhan minta persembahan masing-masing kepada dua orang ini. Karena Kain, ini yang benar nih. Karena Kain itu dia bertani, dia mempersembahkan sayur-sayur yang terbaik. Artinya, kalau Anda seorang bankir, maka Anda mempersembahkan yang terbaik itu bentuknya apa? Bankir. Uang. Kalau Anda seorang petani, Anda mempersembahkan buah adalah yang terbaik. Benar? Setuju? Oke. Kalau Anda punya pabrik apa? Makanan, Anda akan memberikan makanan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Roma kelapa, Anda punya pabrik soalnya. Kalau Anda punya pabrik sound system, maka Anda menyumbangkan gereja sound system yang terbaik sama Tuhan. Bukan berarti tidak mengerti kehendak Allah. Habil juga mempersembahkan karena dia adalah seorang dia ini pengembala domba ya. Maka dia tiap hari kan kerjanya cuma
miara domba. Dia punyanya itu, dia mempersembahkan domba yang terbaik dan tambun. Dua-duanya maju, satunya persembahkan sayur-sayuran, yang kedua juga mempersembahkan domba yang baik. Tuhan pernah nggak nyalain Kain? Tidak, hanya berkata, lalu Tuhan mengindahkan, tidak mengindahkan yang punya Kain, tetapi mengindahkan yang punya Habel. Tuhan tidak bilang, salah, jangan sayur-sayuran, aku nggak doyan. Nah, ini lemak-lemak dicocok nih, saya doyan. Lebih enak. Nggak ada kesan eksplisit dan implisit pun nggak ada yang seperti itu. Artinya nih, dua orang ini adalah simbol atau gambaran dari dua kepercayaan. Anggaplah sekarang pakai agama supaya gampang. Satu agama mempersembahkan kambing domba, ujung-ujungnya anak domba Allah, yaitu Kristus, benar? Oke. Agama yang lain yang banyak itu, Kain adalah gambaran duniawi, mempersembahkan apa yang dia punya aja. Agama yang lain dia pikir dengan saya berbuat baik mempersembahkan kepada Tuhan itu diterima Tuhan. Ada lagi agama yang mempersembahkan kepala babi, ayam kepada dewanya masing-masing. Dia sangka itu adalah yang bakal diterima oleh Tuhan. Itu yang terbaik sih menurut saya. Saya terbaik loh. Orang kalau sembahyang pakai kepala babi, pak ayam, itu ya menurut saya terbaik juga. Itu gak sembarangan loh. Kalau dia ambil ayam bujang atau ayam gadis, namanya kailon dan kaikuk tuh ayam bujang dan ayam gadis ya. Kalau dicolok pantatnya itu sudah pernah bertelur, itu langsung dikembalin tuh ayam cekestok. Dia mempersembahkan yang terbaik loh. Udah botak bulunya, waktu nekuk ke belakang nih sayapnya, ini nggak boleh patah ini. Kalau patah dia kan biru pak, benar? Itu dikembalikan loh. Tukang potongnya. Jangan main-main Anda. Itu yang terbaik. Setiap agama mempersembahkan apapun yang terbaik kepada Tuhan. Masalahnya mau terima yang mana, suka-sukanya Tuhan. Anda boleh, setiap agama boleh memberikan ada yang sesajen, pakai bunga kantil, itu gak apa-apa. Menurut saya terbaik semua kok. Pakai kemenyan, ya gak? Semuanya bagus. Kalau pakai kalau lilin aja yang bagus kok. Bagus diukir baik, saya menurut saya bagus semua. Cuma masa diterima atau yang mana itu tersuka-sukanya Tuhan. Anda harus belajar. Seharusnya pada Kain harusnya dia lihat bahwa kalau kambing domba itu diterima Tuhan, harusnya kalau dia bijaksana dia tanya Tuhan, sayur nggak mau Tuhan, oke lah, Dek, saya beli kambing domba kamu satu, saya mau persembahan kepada Tuhan. Ngikut jalurnya yang diterima Tuhan. Itulah agama-agama di dunia ini harus mengikuti apa yang diterima oleh Tuhan. Saya nggak bilang Anda itu salah agama yang lain. Semua mempersembahkan yang terbaik, benar. Mau agama apapun lah, semua nggak ada yang jelek, bagus semua. Cuma waktu Anda melihat yang diterima itu yang mana? Oh rupanya persembahan anak domba, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Anda itu yang diterima oleh Allah, Anda harus ngikut jalur dia. Yang benar tuh, yang bijak tuh seperti itu. Karena ini masalahnya suka-sukanya Tuhan tidak pernah bilang salah apa yang dipersembahkan oleh manusia. Dalam cerita Kain juga begitu, nggak ada yang salah, Tuhan nggak bilang. Cuma yang diterima mana suka-sukanya Tuhan. Itu adalah gambaran antara Kristen dan agama dunia. Yang diterima mana? Yang diterima adalah Allah Yesus Kristus. Mau nggak mau, kita yang bijak ngalah ikut jalur ini supaya kita menjadi berkenan. Kalau Anda masuk jalur anak Allah, apapun yang kau persembahkan menjadi berkenan nggak? Iya. Anda seorang bankir, kalau di jalurnya ini kasih uang kepada Tuhan berkenan nggak? Iya. Anda seorang petani ngasih buah-buahan yang terbaik kepada Tuhan, diterima nggak sama Tuhan? Iya, karena jalurnya benar. Itu masalahnya. Jadi saya tidak mau cari-cari salahnya.
Anda terima atau terima sukanya Tuhan. Mau nggak mau kita kan harus, kita yang ngikutin Tuhan apa Tuhan yang ngikutin kita? Setiap manusia harus ngikut maunya Tuhan. Diterimanya itu ya ikut aja, monggo. Kehendakku adalah kehendak Tuhan. Langkah kakiku adalah langkah kaki Tuhan. Ngikutnya yang Tuhan mau, bukan ikut manusia mau. Tapi semuanya baik, tapi harus pada jalur yang benar. Waktu jalur yang benar, apapun profesi Anda, pedagang, bankir, petani, Anda peternak, apapun. Kalau Anda pada jalur yang benar, semuanya berkenan. Itu artinya, saya tidak mau cari caranya Kain. Cara-cara Anda seperti Tuhan udah larang. Jangan suka cari selumbar di mata orang. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kiranya Engkau mengumpulkan kami di tempat ini dengan tubuh yang sehat Tuhan. Semuanya dalam perlindungan, dalam perkenanan-Mu dan naungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jadikan kami orang bijaksana dan rendah hati sampai seperti diri-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.